Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'd. Saudara-saudara, siapakah jin korin kita? Dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara, ketahuilah, korin artinya sosok yang selalu menemani dan menyertai. Dan yang dimaksud korin di tema ini adalah syaitan, yakni jin yang menyertai manusia dan tidak akan meninggalkannya. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, apa itu korin? Beliau menjawab, korin adalah syaitan yang ditugasi untuk menyesatkan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia bertugas memerintahkan kemungkaran dan mencegah yang ma'ruf. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Saudara-saudara, syaitan menjanjikan kefakiran untuk kalian dan memerintahkan kemungkaran, sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan ampunan dan karunia darinya. Allah Subhanahu wa taala maha luas lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 268. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hambanya berupa hati yang baik, jujur, selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih menginginkan akhirat dan tidak mementingkan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya agar tidak terpengaruh gangguan jin ini, saudara-saudara, sehingga dia tidak mampu menyesatkannya. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah ragam korin. Ketahuilah bahwa ragam korin kita itu ada dua macam, saudara-saudara. Yang pertama, korin bawaan dari lahir, atau setiap manusia yang lahir ke dunia ini pasti telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu korin. Itu sudah merupakan sunatullah, saudara-saudara, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahihnya, tidaklah setiap kalian kecuali ia telah disertakan untuknya korinnya dari jin. Hadis riwayat Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, yang kedua, korin tambahan atau sosok yang menyertai manusia akibat ulahnya atau hasil dari perbuatannya. Saudara-saudara, karena manusia itu jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau berpaling dari ajarannya, akhirnya syaitan-syaitan pun menjadi teman dekatnya, yakni korin. Saudara-saudara, nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah sebagaimana yang diinformasikan di dalam Al-Quran, siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yakni Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Quran surah Zukhruf ayat 36. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, lalu ketahuilah, jenis korin ada beberapa jenis makhluk yang menjadi korin manusia. Di antaranya adalah jin, malaikat, dan manusia sesama. Saudara-saudara, yakni sesama korin jin dan malaikat adalah korin bawaan yang ada sejak manusia itu dilahirkan, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Saudara-saudara, tidaklah seorang pun dari kalian kecuali dia disertai partner, yakni korin dari jin dan dari malaikat. Hadis riwayat Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah, sedangkan korin dari jenis manusia didapat oleh manusia saat mulai berinteraksi sosial dengan sesamanya. Dari pergaulan itu, manusia mendapatkan partner korin, yakni teman dekat. Saudara-saudara, dan teman itu bias mempengaruhi perilakunya sebagaimana korin jin
dan malaikat mempengaruhinya, saudara-saudara, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Saudara-saudara, berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman. Quran surah As-Saffat ayat 51. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah, oleh karena itu Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan wanti-wanti atau mewanti-wanti kepada kita agar selektif dan hati-hati saat memilih teman dekat. Saudara-saudara, dalam hadisnya, sesungguhnya seseorang itu sangat dipengaruhi oleh karakter atau perilaku teman dekatnya. Saudara-saudara, maka hendaklah seseorang selektif dengan siapa dia bergaul atau berteman. Hadis riwayat Tirmizi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah eksistensi Qarin menurut Al-Quran. Saudara-saudara, Al-Quranul Karim menceritakan tentang dialog antara manusia dengan Qarinnya di akhirat kelak. Saudara-saudara, Qarinnya berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kalian bertengkar di hadapanku, sedangkan aku dalam memberikan ancaman kepada kalian. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku tidak akan menzalimi hamba-hambaku. Quran surah Qaf ayat ke-27 sampai 29. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah Imam Ibnul Abbas, Imam Mujahid dan Imam Qatadah radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud Qarin pada ayat tersebut adalah syaitan yang dahulu telah menyertai manusia tersebut di dunia. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah eksistensi Qarin menurut As-Sunnah. Saudara-saudara, ketahuilah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah setiap kalian kecuali ia telah disertakan untuknya Qarinnya dari jin. Mereka berkata, dan untuk anda juga wahai Rasulullah. Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad menjawab, dan untukku juga hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolongku untuk menundukkannya sehingga ia masuk Islam, dan tidaklah ia menyuruhku kecuali kepada yang baik. Hadis riwayat Muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian kecuali ia disertai partner dari jin dan partner dari malaikat. Mereka bertanya, dan engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolongku atasnya sehingga ia masuk Islam dan tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah dalam riwayat lain diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, di suatu malam Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahku. Aku pun cemburu. Lalu beliau kembali dan mengetahui apa yang aku rasakan. Beliau bertanya, ada apa denganmu wahai Aisyah? Apakah kamu cemburu? Aku menjawab, apakah aku tidak boleh cemburu pada sosok sepertimu? Lalu Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah syaitanmu mempengaruhimu? Aku bertanya, apakah aku punya syaitan? Beliau menjawab, ya. Aku bertanya, setiap manusia punya syaitan? Beliau menjawab, ya. Aku bertanya, begitu juga Anda? Beliau menjawab, ya, tapi Tuhanku menolongku untuk menghadapinya sehingga ia masuk Islam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Saudara-saudara, Imam
Nawawi rahimahullah berkata, sabda Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'aslam bisa dibaca fa'aslamu atau fa'aslama. Kedua bacaan itu riwayatnya sangat terkenal. Kalau fa'aslamu artinya aku selamat dari kejahatan dan fitnahnya, sedangkan fa'aslama artinya Qarin itu masuk Islam sehingga tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan. Ketahuilah saudara-saudara bahwa umat ini telah sepakat bahwa Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pribadi yang maksum dari kejahatan syaitan, baik jasadnya, perasaannya dan lisannya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kita harus waspada terhadap fitnah dan tipu daya Qarin. Saudara-saudara, ketahuilah Rasulullah memberitahukannya agar kita bisa menghindar sebisa mungkin. Saudara-saudara, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah tugas kedua Qarin manusia. Saudara-saudara, ketahuilah dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu mempunyai bisikan bagi anak Adam, begitu pula malaikat. Adapun bisikan syaitan adalah mengajak kepada keburukan dan mendustakan yang hak, sedangkan ajaran malaikat adalah mengajak kepada kebaikan dan membenarkan yang hak. Siapa yang merasakan adanya ajakan malaikat, berarti itu karunia Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang merasakan bisikan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Lalu beliau membaca, syaitan menjanjikan kefakiran untuk kalian dan memerintahkan kemungkaran. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudara-saudara, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, lalu ketahuilah Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Munajjid menjelaskan berdasarkan perenungan terhadap sebagai dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dapat disimpulkan bahwa tidak ada tugas bagi jin Qarin selain menyesatkan, mengganggu dan membisikkan was-was, yakni bisikan syaitan. Saudara-saudara, godaan jin Qarin ini akan semakin melama sebanding dengan kekuatan iman pada diri seseorang. Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, lalu manusia tidak bisa mengislamkan Qarinnya. Saudara-saudara, kita tidak bisa mengislamkan Qarin kita sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita bisa melemahkan Qarin, yakni syaitan kita, sehingga ia tidak berdaya dan kita selamat dari ajakan buruknya. Saudara-saudara, fasilitas Islamnya Qarin syaitan hanya khusus untuk Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sebagaimana yang dijelaskan oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan sabda Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin bisa melemahkan syaitannya sebagaimana di antara kalian membuat lemah ontanya dalam perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Allah Karim. Saudara-saudara, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, dialog antara dua Qarin. Saudara-saudara, ketahuilah, perhatikan dialog antara dua Qarin manusia yang berbeda agama berikut ini, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika syaitan orang mukmin bertemu syaitan orang kafir. Saudara-saudara, dan dia melihat tubuhnya lemah, saudara-saudara, kusut dan kurus. Ia pun bertanya, kenapa kamu bisa celaka begitu? Syaitan orang mukmin menjawab, aku tidak punya apa-apa. Jika ia mukmin mau makan, ia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
Jika ia mau minum, ia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jika ia mau tidur, ia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan jika saat dia masuk rumahnya, ia juga menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu syaitan kafir pun berkata, kalau aku makan dari makanannya dan minum dari minumannya dan tidur di atas kasurnya, maka aku gemuk dan kamu kurus. Hadis riwayat At-Tabarani. Nauzubillah min zalik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah apakah Korin mati bersama manusianya. Saudara-saudara, ketahuilah pada hakikatnya semua makhluk akan mati, termasuk jin juga. Saudara-saudara, yang tidak akan mati hingga datangnya kiamat kala hanyalah iblis, yakni moyangnya jin. Saudara-saudara, bapak moyangnya jin. Sedangkan jin pada umumnya mati seperti halnya manusia, sebagaimana ya rangkaian doa sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian doanya berikut. Saudara-saudara, ya Allah Subhanahu wa taala, untukmu aku berserah diri kepadamu, aku beriman kepadamu, aku bertawakal kepadamu, aku kembali kepadamu, aku mengadu ya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu dan yang tiada Tuhan selain Engkau, agar tidak menyesatkanku. Engkau zat yang maha hidup dan takkan mati, sedangkan jin dan manusia semuanya mati. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Allah karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan apakah Korin ini akan terus menyertai manusia sampai menemaninya di kuburan. Jawabnya tidak, saudara-saudara. Sahih hadis, saudara-saudara, menunjukkan bahwa dengan berakhirnya usia manusia, maka jin ini akan meninggalkannya, saudara-saudara, karena tugas dia, adang yang dia emban telah berakhir ketika manusia mati. Maka akan terputus semua amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah lalu karakteristik jin Korin. Saudara-saudara, ada 5 karakteristik jin Korin manusia yang membedakannya dengan jin lain pada umumnya. Saudara-saudara, jin Korin tidak bisa menyakiti tubuh manusia atau membuat kesurupan. Jin Korin tidak dapat diusir atau dibunuh dengan bacaan ruqyah atau yang lainnya. Saudara-saudara, bisikan Korin dapat dinetralisir atau diperlemah dengan zikir dan doa, tapi tidak dapat dihilangkan 100%. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Ketahuilah seluruh Korin membisikkan kejahatan kecuali Korin Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, bisikan Korin sangat samar dan tidak dapat diajak dialog atau komunikasi. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah sebagai penutup, setan-setan akan berlepas diri, termasuk jin Korin, dari manusia dari hari kiamat nanti. Saudara-saudara, mereka tidak mau disalahkan atau dijadikan kambing hitam, apalagi bertanggung jawab atas dosa-dosa manusia yang telah berhasil mereka jerumuskan waktu di dunia, sehingga kita harus waspada terhadap tipu daya dan bujuk rayunya agar kita tidak menyesal di akhirat kelak. Saudara-saudara, karena penyesalan tersebut sudah sangat terlambat alias tiada berguna. Allahu Akbar. Sallallahu Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal itu kepada kita melalui firman-Nya, dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah dilakukan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku juga telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu.
Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Quran surah Ibrahim ayat 22. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.